Newsman Opinion. Mantan Menteri Keuangan Hati Basri mengusulkan pemerintah mengurangi subsidi BBM saat ini. Tahun ini subsidi untuk BBM dan LPG 3 kilo mencapai 57 triliun rupiah. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan kebijakan tidak populer ini untuk menambah dana dalam penanganan corona yang pastinya masih banyak memerlukan biaya ke depannya. Apa komentar Anda mengenai pengurangan subsidi BBM yang dananya bisa dipakai untuk penanganan corona ini? 633-9160. Ya, kalau mau dipikir lagi, seperti beliau itu kan mantan menteri ya, seharusnya lebih berpikir secara bijak lagi. Kalau subsidi untuk kita-kita yang orang kecil ini dikurangin lagi, padahal sementara selama ini pun kami juga nggak semua merata menerima subsidi tersebut. Seperti di tempat kami gitu ya, masih ada RT atau RW sedikit korupsi ya. Cuman kalau ya itu lagi lah, perlu difikirkan atau dikaji ulang lagi lah hal seperti itu. Karena selama ini subsidi yang dari pemerintah walaupun dari atas sudah bagus, cuman yang dari bawah-bawahnya ini kan terkadang masih ada yang curang gitu. Jadi pendapat dari kami lebih baik dikaji ulang, karena nggak semua subsidi yang diperuntukkan untuk kita ini nyampe kepada kita. Itu aja sih. Jadi kalau ditanya, LPG 3 kilo itu kan menyasar ke kaum miskin. Jadi mungkin sebaiknya yang tidak populer itu potong gaji pejabat atau anggota DPR, tunjangan-tunjangannya itu gedenya minta ampun, dibanding potong sesuatu yang menyasar ke rakyat. Kita tahu kerjanya DPR itu seperti apa. Apa ada gunanya buat rakyat? Mereka hidupnya foya-foya, tenang. Nah, menurut saya sih demikian. Terima kasih. Saya sih memang kalau pengamat itu gampang ya bicara kalau dia ada di posisi yang bukan. Kalau kita lihat dulu Pak Khatib juga dulu pernah jadi menteri kan di zaman salah Pak SBY ya. Coba kita lihat aja dari zaman Pak SBY apa yang dilakukan gitu. Pasti BLT terus gitu. Pokoknya sih aduh buang-buang. Masa LPG 3 kilo konversi dari luar tahta. Itu juga saya bukan orang pintar ya, rakyat biasa. Saya juga bilang, ini cuma pindahin subsidi aja ke 3 kilo. Mediumnya aja baik tanah ke 3 kilo gitu loh. Tidak tepat sasaran. Kita tahu itu. Ya, makasih. Ya, setuju ini Mas. Soalnya udah lama ya banyak masyarakat kita ini banyak dimanja dengan berbagai subsidi. Jadi masyarakat kita harus sudah mulai dihilangkan manja-manjanya ini, jadi lebih disiplin dalam pemakaian BBM gitu ya, tidak dihambur-hamburkan seperti kita lihat kendaraan-kendaraan gitu ya. Gas juga ini mulai dilatih masyarakat agar lebih ini ya menghadapi kegiatan ekonomi gitu, udah mulai dicabutlah subsidinya. Demikian. Saya sih setuju aja dikurangin subsidi BBM, terutama untuk yang pemakai mobil Pertamax Turbo ya, Pertamax. Nah, kalau Pertalite harusnya tetap dipertahankan karena itu adalah sebagai pengganti dari premium. Ya, tapi implikasi lain juga dengan kenaikan minyak dunia ini sebenarnya bukan hanya ngomongin dana yang terkuras untuk corona juga, tapi lihat juga harga listrik juga sekarang udah mulai akan merangkak naik karena listrik yang kita produksi juga menggunakan BBM. Jadi implikasinya cukup banyak. Kalau semuanya harganya naik, nah ini yang jadi memberatkan masyarakat. Jadi itu yang jadi pokok poinnya. Jadi kembali lagi dipikirkan lagi, kalau mau cabut subsidi, berapa yang akan cabut subsidi, tapi yang paling penting adalah ekonomi rakyat ini tetap bisa muter tanpa lagi dibebani dengan kenaikan yang lain-lain. Demikian, terima kasih. Pendapat saya sih pengurangan subsidi sih boleh-boleh aja, tapi yang paling penting sebenarnya itu para anggota DPR punya tunjangan itu dikurangi. ASN yang gajinya udah tunjangannya gede-gede itu dikurangi, karena itu beban negara yang paling berat. Bukannya cuma rakyat kecil terus yang ditekan. Belum lagi katanya nanti mau naikin biaya parkir kendaraan bermotor sampai 60.000 kata mobil. Itu kan gila.
Cuma rakyat kecil aja diperas terus. Gimana ya dengan anggota DPR sama ASN kan tunjangannya gede-gede itu, bilang bisa sampai 1 miliar kan itu 1 tahun, 1 bulannya. Ya, thank you. Iya, jadi menurut saya yang pasti pertama solar itu ya, biosolar itu harganya murah banget dan masih banyak mobil pribadi yang pakai ya, badan mobil-mobil mewah yang diesel seperti apa ya, Panther atau bahkan Pajero dan Fortuner itu masih pakai biosolar yang murah yang disubsidi pemerintah banyak. Terus kemudian yang kedua ya, sekarang pemerintah juga membatasi untuk transportasi umum ya, khususnya keluar kota. Semuanya kena PCR, berbayar pada naik mobil gitu ya, pada naik kendaraan pribadi. Mungkin dari Jakarta bahkan sampai Bali itu banyak teman-teman saya yang liburan semuanya naik mobil aja biar nggak ribet untuk bayar PCR-nya mahal dan lain-lain. Nah itu juga ongkos juga, jadi memang satu kebijakan pasti memengaruhi konsumsi BBM yang lain gitu. Jadi ya penting untuk, kemarin premium sudah dihapus, saatnya ini biosolar ngikutin harga resmi, apalagi kalau untuk angkutan darat juga nanti pasti harganya naik kalau biosolar dihapus. Nah, pemerintah harus berani. Setuju dengan Pak Katib. Terima kasih. Setuju BBM sama LPG 3 kilo dihapus karena sangat banyak yang salah sasaran. Tapi kalau untuk corona saya bilang sih tes PCR, antigen itu sebaiknya jangan digatisin. Kalau di negara lain juga kayaknya nggak ada yang gratis tuh. Kalau vaksin juga di negara lain yang gratis hanya dosis ke-1, ke-2. Yang ketiga saya tahu sih katanya bayar kalau semuanya, kecuali bagi yang miskin ya. Kalau bagi yang miskin itu memang dibantu, nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya digatisin, mau sampai kapanpun APBN bisa jebol. Kayak kasus BPJS kenapa minus terus, karena yang anggarannya biayanya cuma 100.000, tapi semuanya di kafe yang nggak ada, di negara lain juga nggak ada kayak gitu. Jadi fokusnya kepada yang miskin aja yang dibantu. Kalau yang dianggap mampu ya PCR, antigen, segala isolasi mandi, bayar. Makasih. BBM bukannya sudah semakin berkurang, dan juga yang menikmati kan bukan cuma kalangan atas, karena BBM itu kan memang diperlukan oleh orang-orang yang naik motor untuk berangkat kerja dan cari duit juga. Saya lebih mengusulkan peningkatan upaya untuk mencegah korupsi, karena kebocoran kita kan juga bertriliun-triliun. Terima kasih. Kalau saya nilai itu yang kritik tuh kurang canggih bahasa halusnya. Itu harusnya subsidi LPG melata untuk seluruh rakyat yang miskin. Emang sih perlu juga dana untuk itu ya, COVID. Tapi kan banyak dikorupsi, nggak bener karuannya, nggak tahu kemana-mana, nggak bisa dicek kan. Kalau saya nilai sih salah dia. Sekian, terima kasih. Menurut saya sih kebijakan pengurangan subsidi BBM dan LPG 3 kg sih telah diberlakukan, terutama ketika saya melihat pom bensin Pertamina tidak lagi ada bensin premium. Ini berguna juga untuk mengurangi biaya subsidi, sehingga biaya subsidinya bisa untuk biaya yang penting terlebih dahulu, terutama untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Ya, di luar hitungan itu besaran subsidi BBM dan LPG itu kan tentu ada aspek yang lain gitu ya, seperti aspek psikologis, aspek berantai. Apabila kalau misalnya itu subsidi dicabut gitu, udah zaman lagi susah, subsidi ini dicabut, kan nanti ada efek dominonya gitu. Itu hal ini Pak tentu tahu, cuma kan ya karena beliau adalah pengamat ya, dia sih boleh saja bicara karena dia tidak ada dalam pemerintahannya gitu. Terima kasih. Saya memang salut dengan pengamat ekonomi Pak Katib Basri. Dia selalu mengkritik dan memberikan solusi, walaupun mungkin dengan bahasa yang agak berat ya, bahasa Inggrisnya. Tapi menurut saya kalau untuk subsidi itu memang sekarang udah pelan-pelan udah mulai dijalankan. Dimanapun premium udah jarang sekarang, udah mulai banyak pengurangan subsidi dalam premium. Kemudian untuk solar, memang solar ini kan yang di solar itu harga 5.150. Nggak ada salahnya ditingkatkan dikit menjadi 5,5. Nah itu kan dananya masih bisa dipakai untuk COVID-19. Saya rasa sekian, terima kasih. Ya, di luar hitungan itu besaran
subsidi BBM dan LPG itu kan tentu ada aspek yang lain gitu ya, seperti aspek psikologis, aspek berantai. Apabila kalau misalnya itu subsidi dicabut gitu, udah istilahnya udah zaman lagi susah, subsidi ini dicabut, kan nanti ada efek dominonya gitu. Itu hal ini Pak betul tahu, cuma kan ya karena beliau adalah pengamat ya, dia sih boleh saja bicara karena dia tidak ada dalam pemerintahannya. Makasih. Saya memang salut dengan pengamat ekonomi Pak Khatib Basri. Dia selalu mengkritik dan memberikan solusi, walaupun mungkin dengan bahasa yang agak berat ya, bahasa Inggrisnya. Tapi menurut saya kalau untuk subsidi itu memang sekarang udah pelan-pelan udah mulai dijalankan. Dimanapun premium udah jarang sekarang, udah mulai banyak pengurangan subsidi dalam premium. Kemudian untuk solar, memang solar ini kan yang biosolar solar itu harga 5.150. Nggak ada salahnya ditingkatkan dikit menjadi 5,5. Nah itu kan dananya masih bisa dipakai untuk COVID-19. Saya rasa sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.